Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Munawwaroh. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dari lokal PAI 7. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yaitu langsung saja pada soal pertama, yaitu sebutkan 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan pada masa Daulah Abbasiyah. 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai dengan 785 Masehi. Yang kedua ada Khalifah Al-Hadi 785 sampai dengan 786 Masehi. Yang ketiga ada Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Yang keempat ada Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Yang kelima ada Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Yang keenam ada Al-Watsim pada tahun 842 sampai dengan 847 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai dengan 861 Masehi. Baik, beranjak ke soal yang kedua, yaitu apa penyebab kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sini saya merangkumnya menjadi 3 penyebab kemunduran pemerintah Bani Abbasiyah pada masa itu. Yang pertama dikarenakan banyaknya atau luasnya wilayah yang harus mereka kendalikan pada masa itu. Dan yang kedua adalah meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran dan bisa jadi berkaitan dengan perkembangan teknologi militer. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasanya pemakaian tentara bayaran berarti bahwa semakin banyak uang yang kita keluarkan, maka semakin kuat pula tentara yang akan kita miliki. Tentara bayaran yang kita miliki. Nah, yang ketiga, di sini adalah menjadi faktor utamanya, yaitu faktor keuangan. Saat kekuatan militer merosot, khalifah tidak sanggup membayar militer untuk memungut pajak, maka pemasukan menurun, dan ini berarti bisa saja terjadi pemberontakan oleh tentara atau kekuatan militernya berkurang, sehingga berkurang pula lah kemampuan untuk mengumpulkan pajak. Maka dari itu faktor keuangan di sini mengalami kemunduran atau kemerosotan. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu sebutkan 3 tokoh ilmu pengetahuan Islam di Eropa beserta bidangnya. Yang pertama ada tokoh Al-Zahrawi. Nama asli beliau adalah Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi pada tahun 936 Hijriah sampai dengan 1013 Hijriah. Beliau ini merupakan sosok yang dikenal sebagai ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam di abad pertengahan pada masa itu. Dan yang kedua yaitu tokoh Arabi, Ibnu Arabi. Nama asli beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad At-Ta'i Al-Hatimi Al-Mursi. Nah, beliau ini merupakan seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam pada masa itu. Ajaran yang beliau ajarkan yaitu mengenai wahdah al-wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Dan yang ketiga ada Ibnu Rushd pada tahun 520 Hijriah sampai dengan 595 Masehi. Nah, beliau ini diberi gelar sang komentator besar karena kontribusinya beliau terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat pada masa itu. Beliau ini dikenal atau ahli di bidang filsafat dan fikih. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat. Sebutkan 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan yang pertama yaitu tentang kemajuan intelektual. Banyak prestasi yang diperoleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia ini kepada kemajuan yang lebih kompleks. Seperti pada kemajuan keilmuan yaitu tentang filsafat, sains, fikih, musik, dan juga kemajuan seni musik dan kesenian. Yang kedua
faktor kemajuannya yaitu dengan kemegahan pembangunan fisik. Aspek ini mendapat perhatian umat Islam sangat banyak dalam hal perdagangan dan pembangunan jalan-jalan serta pembangunan pasar. Nah, yang ketiga yaitu adanya penguasa-penguasa atau pimpinan-pimpinan yang kuat dan berwibawa sehingga mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam di Spanyol pada masa itu. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal terakhir yang nomor 5. Soalnya yaitu apa yang menyebabkan kemunduran Islam di Spanyol. Nah, di sini saya mendapatkan 3 sebab kemunduran Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu karena munculnya khalifah-khalifah yang lemah dan dinasti-dinasti yang lemah pada masa itu. Yang kedua, adanya konflik antara Islam dan Kristen, yang mana pertentangan di antara keduanya ini tidak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang Kristen selalu beranggapan bahwasannya mereka itu merasa terancam dengan kehadiran umat Islam. Namun, ketika kekuasaan Islam mulai melemah, nah disitulah satu persatu kota yang dikuasai oleh Islam diambil alih atau jatuh ke tangan orang Kristen. Dan terakhir, faktor yang terakhir penyebab kemunduran Islam di Spanyol yang terakhir yaitu karena sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara golongan elit penguasa maupun antara putra mahkota. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.